Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang tema 7, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap untuk belajar, silakan dipersiapkan alat tulisnya. Selanjutnya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar dalam pembelajaran kita diberikan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari teks dengan tepat. 2. Dengan percobaan, siswa dapat mengidentifikasi bangun datar yang memiliki simetri lipat dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gerakan memintal dan menenun, siswa dapat mengidentifikasi gerakan kuat dan lemah kaki, tangan, dan kepala pada tarian. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu sandang? Sandang adalah pakaian yang diperlukan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer atau kebutuhan utama pada manusia. Sedangkan teknologi sandang adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan baku sandang sehingga menghasilkan pakaian yang lebih beragam dan lebih nyaman ketika digunakan. Manfaat teknologi sandang yaitu yang pertama, pakaian memiliki corak dan motif yang lebih variasi. 2. Membuat jumlah produksi pakaian meningkat dalam waktu yang singkat. 3. Mempercepat proses pembuatan pakaian. 4. Mempermudah proses pendistribusian pakaian ke seluruh negeri. Manfaat yang kelima yaitu ditemukannya bahan-bahan baku pembuat pakaian lainnya. Bahan baku sandang yang pertama adalah bahan baku alam, yaitu bahan baku yang terdapat di alam. Terdiri dari yang pertama adalah kapas. Kapas itu dapat diolah menjadi kain yang sekarang kita kenal dengan nama kain katun. Kain katun itu tidak mudah kusut ketika dicuci, menyerap keringat dan tidak berbulu. Bahan baku yang berasal dari alam yang kedua adalah ulat sutra. Pada fase kepompong, ulat sutra dapat diolah menjadi kain sutra yang memiliki tekstur mulus, tidak licin, dan lembut. Kain sutra biasanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki status sosial tinggi. Bahan alam yang ketiga adalah kulit hewan. Kulit hewan yang sering digunakan adalah kulit sapi, kambing, dan domba. Pakaian yang terbuat dari kulit tersebut memiliki rasa hangat yang tinggi dan memiliki nilai jual yang tinggi. Kemudian yang keempat adalah tumbuhan rami. Tumbuhan rami merupakan bahan baku kain yang kita kenal dengan nama kain linen. Kain linen digunakan untuk membuat pakaian, serbet, tirai, taplak meja, handuk, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah bulu domba. Bulu domba merupakan bahan baku pembuat kain wol. Kain wol memiliki tekstur halus, lembut, ringan, tidak gerah saat dipakai, dan memberikan kehangatan bagi si pemakai. Kemudian bahan baku yang kedua adalah bahan baku buatan atau sintetis. Contohnya adalah kain spandek. Kain spandek dapat kita temui pada baju olahraga. Selanjutnya kita akan belajar tentang simetri lipat. Simetri lipat adalah bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat. Cara menentukan simetri lipat. Simetri lipat dapat ditemukan melalui percobaan. Simetri lipat juga dapat ditemukan dengan membuat sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis yang membagi dua bangun datar dan saling menutupi. Berikut adalah langkah-langkah membuat sumbu simetri bangun persegi panjang. Yang pertama, sediakan kertas berbentuk persegi panjang. 2. Lipat menjadi dua bagian sama panjang. 3. Lalu buka lipatan kertas. Dan yang keempat, buatlah garis pada kertas bekas lipatan.
Nah, garis yang terdapat pada kertas bekas lipatan disebut dengan sumbu simetri. Untuk menghitung banyaknya simetri lipat, kita bisa menghitung banyaknya sumbu simetri. Selanjutnya, coba kalian amati gambar berikut. Di sini ada kertas yang berbentuk persegi panjang yang dilipat menjadi dua bagian sama besar, di mana yang dilipat adalah bagian kanan dan kirinya, sehingga lipatan tersebut saling menutupi dengan tepat. Ketika dibuka, terdapat garis bekas pada lipatan tersebut. Garis bekas lipatan tersebut disebut dengan sumbu simetri. Jadi, kita sudah menemukan sebanyak satu sumbu simetri pada persegi panjang. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu kita siapkan lagi kertas yang berbentuk persegi panjang, kemudian dilipat menjadi dua bagian sama besar, di mana yang bagian kita lipat adalah bagian atas dan bawah, sehingga saling menutupi dengan tepat. Ketika dibuka, itu terdapat bekas lipatan pada bagian yang kita lipat, itu disebut dengan sumbu simetri. Kita sudah menemukan satu lagi sumbu simetri pada persegi panjang. Selanjutnya, percobaan yang ketiga adalah kertas dilipat menjadi seperti ini. Ternyata tidak saling menutupi dengan tepat. Ketika dibuka, terdapat garis bekas lipatan tersebut, tetapi garis tersebut tidak dapat saling menutupi dengan tepat, sehingga garis tersebut bukan termasuk sumbu simetri. Dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa bangun persegi panjang memiliki dua sumbu simetri yang dapat digambarkan sebagai berikut. Karena memiliki dua sumbu simetri, bangun persegi panjang memiliki dua simetri lipat. Untuk bangun datar yang lainnya, coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Nah, mulai dari yang pertama itu ada bangun persegi. Bangun persegi itu memiliki 4 simetri lipat. Kemudian bangun persegi panjang memiliki 2 simetri lipat. Kemudian yang ketiga ada bangun segitiga sama kaki, itu memiliki jumlah simetri lipat sebanyak 1 buah. Kemudian yang keempat, segitiga sama sisi memiliki 3 simetri lipat. Dan yang kelima, jajar genjang. Karena jajar genjang itu tidak dapat menutup secara tepat bagian-bagiannya, maka dia tidak memiliki simetri lipat. Selanjutnya, bangun datar yang keenam adalah belah ketupat. Belah ketupat memiliki jumlah simetri lipat sebanyak 2 buah. Kemudian yang ketujuh, layang-layang memiliki 1 simetri lipat. Yang kedelapan, trapesium sama kaki itu memiliki 1 buah simetri lipat. Dan yang kesembilan adalah lingkaran, memiliki simetri lipat yang banyak sekali atau tak terhingga. Udin bercerita tentang kain sutra ibunya. Kain ibu Udin dibuat dengan cara dipintal dan ditenun. Dayu menanggapi cerita Udin. Ia memperagakan gerakan memintal dan menenun. Yang pertama, gerakan memintal kapas. Posisi duduk, lutut kanan menekuk ke atas. Tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan. Tangan kiri bergerak ke samping kiri. 8 kali 1 hitungan. Kemudian yang kedua adalah gerakan menenun 1. Posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak lembut ke kanan atas dan bawah, lalu ke kiri atas dan bawah. Kepala bergerak mengikuti arah tangan. 8 kali 1 hitungan. Gerakan menenun 2. Posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki, lalu bergerak lembut ke arah perut. Badan membungkuk saat tangan ke depan dan tegak saat tangan bergerak ke arah perut. 8 kali 1 hitungan. Gerakan yang keempat adalah gerakan menjemur. Posisi berdiri, kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas, lalu bergerak lembut ke kiri bawah. Lakukan berganti arah. Kepala bergerak mengikuti arah gerakan tangan. 8 kali 1 hitungan. Anak-anak, tahukah kalian ada sebuah tari yang bernama tari Pontanu yang berasal dari Sulawesi Tengah? Pontanu artinya menenun. Wah, ternyata ada ya gerakan tari menenun itu. Anak-anak, setelah kalian mengetahui tentang gerakan memintal dan menenun, coba kalian peragakan gerakan tersebut ya. Jangan lupa, rangkailah menjadi sebuah tarian yang indah. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.